Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri, Arif Damal Islam, A0C0241031. Dan saya Wafian Farah Maulana dengan NIM A0C02410041 akan mempresentasikan hasil laporan hasil praktikum Mayop Accounting Plus pada versi 12, membuat dan menganalisa laporan keuangan UMKM. Baik, bagian laporannya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Wafian Farel Maulana. Dipersilakan. Baik, kita ke bab 2-nya langsung, yaitu pembahasan UMKM-nya. Di sini yang pertama ada profil UMKM yang meliputi identitas usaha. Nama UMKM-nya itu Zohri, bidang usahanya dagang, alamat usaha Bertais Daya, pemilik atau penanggung jawabnya Zohri, dan tahun berdirinya itu 2010. Deskripsi usahanya itu UMKM Zohri merupakan usaha dagang yang berfokus pada penjualan berbagai jenis sepatu dan sandal untuk pria, wanita, dan anak-anak. Usaha ini berlokasi di Bertais Daya dan telah berdiri sejak tahun 2010. Zohri berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Produk yang dijual mencakup berbagai model sepatu, mulai dari sepatu sekolah dan sepatu olahraga hingga sepatu kasual, serta aneka sandal seperti sandal jepit dan sandal selop. Barang dagangan diperoleh dari beberapa supplier terpercaya, sehingga variasi produk selalu terjaga dan mengikuti tren pasar. Dalam menjalankan operasionalnya, UMKM Zohri mengutamakan pelayanan ramah dan kepuasan pelanggan. Selain penjualan secara langsung di rumah, Zohri juga mulai memperluas jangkauan pemasaran melalui promosi mulut ke mulut dan rencana pengembangan ke pemasaran online di masa mendatang. Dengan pengalaman lebih dari 1 dekade, usaha ini terus berkembang dan menjadi salah satu toko pilihan masyarakat sekitar Bertais Daya dalam memenuhi kebutuhan alas kaki sehari-hari. Yang kedua ada data UMKM-nya. Yang pertama itu ada neraca awal. Aktiva lancar dan aktiva tetap yaitu totalnya 159.377.000. Di bagian kanannya itu ada kewajiban dan ekuitas. Totalnya itu sama, yaitu 159.377.000, sehingga neraca awalnya balance. Kemudian lanjut ke data persediaannya. Di sini di persediaannya itu ada sandal jepit, sepatu, dan sandal selop. Pemasoknya itu ada Garuda, HKT, dan Raja Wali. Sedangkan harga jual dan harga belinya itu 18.000 dan harga jual sandal jepit di Garuda itu 18.000 dan harga beli 15.000. Sepatu pemasoknya HKT, harga jualnya 43.000 dan harga belinya 40.000. Terakhir yaitu Raja Wali, pemasoknya Raja Wali dengan harga jual 18.000 dan 15.000. Lanjut ke daftar akunnya. Berikut adalah akun list yang digunakan di UMKM Zohri. Dimulai dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, APP, dan biaya. Lanjut ke data pemasoknya. Alamat data pemasoknya itu semuanya di Sweta, Kota Mataram, negara Indonesia. Saldo awalnya itu berbeda-beda. HKT-nya 30 juta ribu, Raja Walinya 15 juta. Batas kreditnya sama semua, yaitu 8 juta. Terminnya itu dari HKT ada 5/10 N30, Raja Wali 5/10 N31, dan Garuda 5/10 N32. Lanjut ke data pelanggan. Alamat data pelanggan kredit dan pelanggan tunai itu sama, yaitu di mana saja di sekitar Lombok, negara Indonesia. Dan saldo awal pelanggan kredit itu ada 90 juta. Terminnya 2/10 N30. Berikut ada data transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2025. Mulai dari pembelian, penjualan, dan pelunasan. Lanjut ke memasukkan data UMKM, data transaksi yang terjadi.
Yang pertama itu kita membuat file Mayop-nya, masuk ke Mayop dan pilih create, kemudian masukkan data UMK-nya sesuai tertera yang di atas. Kemudian lanjut terus ke masukkan data-data yang sudah diperoleh. Kemudian kita ke bab 4, yaitu ada analisa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Mayop. Yang pertama itu laporan laba rugi atau profit and loss statement-nya. Dimulai dari pendapatan, yaitu 6.849.000. HPP-nya itu 6.045.000, sehingga gross profit-nya menghasilkan 804.000. Kemudian ada biaya, yaitu ada beban penyusutan aktiva, potongan penjualan, dan beban LHT. Sehingga totalnya itu ada 876.900. Opening profitnya itu menghasilkan minus 72.900. Sehingga net loss-nya itu minus 72.900. Dan di sini ada balance sheet-nya as of Oktober 2025. Yaitu di aktiva lancar dan aktiva tetapnya itu balance, yaitu ada 156.117.450. Di bagian kewajiban dan ekuitas juga sama, yaitu menghasilkan 156.117.460. Kemudian lanjut ke budget analisis. Balance sheet budget analisis Oktober 2025 itu ya ini. Inilah balance sheet yang digunakan di UMKM Zohri. Analisa singkatnya dimulai dari laporan laba rugi, yaitu jika pendapatan meningkat dan biaya operasional stabil, berarti perusahaan efisien. Jika margin laba kotor menurun, kemungkinan harga jual terlalu rendah atau biaya pembelian naik. Dan jika laba bersih rendah atau negatif, perlu evaluasi efisiensi biaya dan strategi penjualan. Kemudian lanjut ke neraca atau balance sheet-nya. Analisis singkatnya, jika aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar, maka likuiditas perusahaan baik. Kewajiban yang tinggi dibandingkan ekuitas menandakan perusahaan bergantung pada utang. Jadi perlu waspada. Kemudian kenaikan ekuitas menandakan perusahaan menambah modal atau memperoleh laba ditahan dari periode sebelumnya. Jadi kita lanjut ke bab 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum penggunaan Mayop Accounting, dapat disimpulkan bahwa Mayop merupakan perangkat lunak akuntansi yang sangat membantu dalam mengelola data keuangan perusahaan secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Melalui Mayop, seluruh proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan pelanggan dan supplier, hingga penyusunan laporan keuangan, dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Selama praktikum, telah dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain membuat file perusahaan baru, mengisi daftar akun, menginput data supplier dan customer melalui cartridge, mencatat transaksi pembelian, penjualan, dan pembayaran, melihat dan menganalisis laporan keuangan seperti profit dan loss statement, balance sheet, dan statement of cash flow. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Mayop mampu menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan real time. Laporan yang dihasilkan sudah sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, sehingga sangat memudahkan dalam proses analisis keuangan perusahaan. Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, penerapan konsep akuntansi manual ke sistem komputerisasi, pentingnya ketelitian dan konsistensi data dalam proses input agar laporan keuangan akurat. Secara keseluruhan, penggunaan Mayop meningkatkan efisiensi kerja akuntan serta mempermudah penyusunan laporan keuangan dengan hasil yang cepat, rapi, dan minim kesalahan. Sekian dari saya. Balik lagi ke rekan saya, itu ada Arif Damara Islam. Baik, saya akan menjelaskan bagian praktikumnya, di mana kita di sini akan masuk ke aplikasi Mayop.
Nah, di sini saya sudah membuat file perusahaannya. Untuk pertama yaitu kita harusnya membuat akun list atau susunan akunnya. Dimana di sini kita harus mengklik yaitu menu akun, terus akun list. Nah, setelah akun list, ini saya sudah buat susunan akunnya. Baik. Untuk membuat akun sebenarnya di sini kita sudah disediakan oleh Mayop, tetapi ada beberapa yang harus kita ubah dan kita buat baru. Di sini untuk membuat akun baru saya menggunakan menu new. Ya, kita menggunakan menu new. Terus di sini ada 3 pilihan di mana ada header akun, detail CQ akun. Nah, header akun ini digunakan untuk membuat headernya seperti ini. Seperti Aktiva ini dia termasuk ke dalam header akun. Dia ini tidak memiliki nominal, tetapi ini nominal yang di sini itu yaitu keseluruhan dari Aktiva. Dia sudah otomatis terhitung sendiri. Kita tidak akan mengisi nominal di Aktiva ini karena dia header. Nanti dia akan otomatis ke risi sendiri yaitu total dari jumlah Aktiva. Terus ini saya sudah membuat beberapa akun Aktiva yang ada di UMKM. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, kita itu membuat akunnya itu mandiri karena di UMKM belum ada akun listnya ya. Nah, setelah itu kita sama saja sebenarnya untuk mengisi liability sama saja, equity sama saja, yaitu menggunakan beberapa akun yang sudah ada di Mayop, kita rubah dia menjadi seperti ini, dan ada beberapa yang kita tambahkan atau kita buat baru dengan menggunakan menu new. Setelah semua akun jadi, maka kita dapat mengecek akun itu di menu report, index to report, terus list account summary, display. Nah, ini dia susunan akun-akun yang ada di perusahaan kita yang setelah kita buat. Nah, karena ada mungkin beberapa akun yang tidak kita gunakan atau akun sampingan yang sudah bawaan dari Mayop itu, saya menghapusnya setelah saya merubah lingkar akunnya yaitu akun banking. Karena di sini ada beberapa akun yang bawaan itu ngelingkat dengan beberapa transaksi. Nah, ini saya sudah mengubahnya, yaitu untuk equity account for historical balancing itu dia lingkat ke akun historical balancing account. Terus untuk CQ account for electronic payment dia lingkat dengan Bank NTB. Dan untuk CQ account for undeposit funds itu lingkat dengan akun kas. Setelah kita lihat lingkatnya itu, maka kita dapat menghapus beberapa akun tersebut. Akun yang sudah akun sisihannya. Kita dapat menghapusnya. Tapi juga kita sebelum menghapusnya itu kita harus merubah teks kodenya. Di sini kita harus menyisakan 2 saja, di mana ada banyak teks kode bawaan dari Mayop. Nah, ada beberapa yang saya ubah. Yang pertama NT ini sebenarnya ini no reportable.
itu saya ubah menjadi no tax, yaitu 0%, karena tidak ini digunakan untuk semua transaksi yang tidak ada pajaknya. Nah, untuk akun PPN ini sebenarnya dia itu GST namanya, itu akun bawaan dari Mayop. Saya ubah menjadi PPN, yaitu pajak pertambahan nilai sebesar yang berlaku di Indonesia, yaitu 11%. Nah, di sini juga di lengkap account itu ada juga sales account lingkar, di mana di sini yang untuk aset account for tracking receivable lingkar dengan akun piutang usaha. Terus CQ account for customer receive itu lingkar dengan Bank NTB. Terus di sini saya mencetak iChess price on sales, dia ngelingkar dengan pendapatan jasa angkut. Terus saya centang juga iTrack deposit collected for customer, dia lingkar dengan pendapatan diterima di muka. Dan saya centang juga di sini I give discount for early payment, yang lingkar dengan potongan akun potongan penjualan. Oke. Baik. Sekarang lingkar akun yang bagian purchases account. Di sini dia lingkar dengan yang liability account for tracking payable, yaitu lingkar dengan utang usaha. Terus CQ account for paying bills itu lingkar dengan Bank NTB. Di sini saya juga mencetak iTrack deposit to supplier, lingkar dengan uang muka kepada pemasok atau akun uang muka kepada pemasok. Terus iTrack discount for early payment, yang lingkar dengan akun potongan pembelian. Baik, setelah saya mengubah semua yang ada di akun-akun tersebut, seperti akun lingkarnya, terus merubah teksnya. Nah, ada beberapa akun bawaan dari Mayop yang akan kita hapus, yang tidak digunakan lah untuk perusahaan itu, karena dia bawaan dari Mayop. Kita harus menghapusnya karena tidak digunakan. Walaupun ada beberapa akun yang kita gunakan, itu pun kita mengubah namanya menjadi akun yang kita gunakan. Yaitu kita ke menu setup, di mana di sini kita harus ke menu easy setup, terus ke klik bagian menu akun, terus klik next aja kalau ada gambar seperti ini, next. Nah, di sini kita dapat menghapusnya. Di sini kalian tekan aja akun-akun yang kalian hapus seperti ini, kita delete, kita akan delete. Setelah semua akun-akun yang tidak diperlukan itu kan hapus, maka kita klik tombol next aja. Back aja atau kembali. Bisa juga mengklik ini, hilang aja. Setelah semua akun itu saya hapus, maka terusnya kita harus mengisi saldo awan akun-akun tersebut, di mana kita menggunakan menu setup juga, di mana di sini menu balances, terus akun opening balances. Nah, di sini kita dapat mengisi akunnya seperti ini, misalnya ini. Saya isi itu di sini 15 juta. Di sini pun kalau misalnya ada bisa kita rubah dia kalau dia salah. Karena misalnya kalau salah dalam mengisi saldo awal, itu biasanya tidak balance di sini. Kalau dia balance itu di sini itu 0. Kalau dia misalnya nggak balance, misalnya ada masih nominal yang tersisa, berarti ada akun yang mungkin kelebihan diisi. Oke, setelah akun terisi, terus sekarang kita akan menyesuaikan level akun. Oh maaf, tadi sebenarnya seharusnya kita sesuaikan dulu level akunnya, yaitu dengan cara di sini. Nah, di sini bisa kita sesuaikan dengan menggunakan ini. Ada 3 level, yaitu level 1 yaitu di header akun,
Terus level 2 itu di apa? Akun ya itu dah di level 3. Ya, subnya bagian-bagiannya yaitu level 2 seperti aktiva lancar, terus kas ini dia itu level 2, kas kecil itu level 2. Nah, untuk banknya itu dia itu header tapi dia tetap level 2 karena bagian dari aktiva. Karena aktiva aja yang merupakan level 1. Untuk bank NTB itu dia level 3 karena dia bagian dari ini bank. Bagi header akun bank. Nah, kayak gini. Ini aktiva tetap. Peralatan kantor ini header, dia level 2. Tapi dia level 2. Level 3. Karena di sini aktiva tetap. Oke, setelah kita sesuaikan ini levelnya, maka kita lanjutkan untuk mengisi data supplier dan customer, di mana untuk mengisi data supplier kita harus menuju menu cart file, terus kita ke cart list. Di sini saya sudah mengisi menu customer suppliernya yaitu Garuda sama HKT. Ini dia. Garuda sama HKT dan Raja Wali. Ada 3 supplier. Untuk mengisi supplier itu kita klik aja di new, maka di sini muncul gambar seperti ini. Kalian harus mengisi di bagian profil, buying detail, profil sama buying detail aja kalian isi. Kita isi. Nah, seperti ini dia. Ini supplier kita namanya namanya PT Garuda. Terus untuk ini saya isi yaitu dengan card ID-nya S03. Terus alamatnya Sweta, city-nya Mataram, terus country-nya Indonesia. Kalau dia mempunyai nomor maka isi di sini. Apa dia memiliki fax isi di sini. Kalau dia memiliki email isi di sini. Ya, di sini dah. Nah, setelah itu kita harus isi yaitu buying detailnya. Di sini kita akan mengisi kredit limit sama saldo awal. Nah, kredit limitnya di sini kita isi kredit limit, terus available kreditnya itu 2 juta, terus current fast due-nya 10 juta. Sekian. Nah, di sini tax kodenya kita tidak ada tax. Ya, karena tidak ada, maka menggunakan NT, yaitu no tax, 0%. Nah, di sini ada termin. Untuk mengisi terminnya kita sesuaikan di sini in a given of days. Artinya bila saya membeli barang terus ngutang, saya bayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari, maka saya mendapatkan diskon sebesar 5%. Apabila dia lebih dari 10 hari, maka diskon tersebut tidak berlaku lagi. Oke. Inilah cara mengisinya. Di sini diskon days-nya 10 hari, dalam balance due-nya batasnya yaitu 30 hari atau 1 bulan. Terus diskon yang diberikan untuk pembayaran paling awalnya itu 5%. Oke, setelah itu kita ke customer. Di sini sama saja kita menggunakan card list. Di sini hanya 2 pelanggan customer kita, yaitu pelanggan kredit dan pelanggan tunai. Untuk mengisi customer itu kita menggunakan menu new sama saya kayak supplier. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini namanya pelanggan kredit, terus card ID-nya C02, terus lokasinya itu di mana saja karena kita tidak tahu customernya berasal dari mana saja. Terus ya, ini untuk mengisi selling detailnya atau
saldo awal piutangnya di sini juga, kredit limitnya, available kreditnya. Terus ini saldo awal piutangnya. Nah, untuk kita itu juga menggunakan UMKM ini juga memberikan termin atau potongan harga kepada pelanggan yang membayar utangnya ke kita sebesar 2% apabila dia membayarnya dalam jangka kurang dari 10 hari. Terus untuk batas utangnya itu 30 hari. Oke. Setelah semuanya terisi dari supplier sama customer terisi, maka kita akan mengisi bagian inventory. Di sini kita mengisinya di bagian item list. Nah, ini dia item listnya. Di sini ada beberapa barang persediaan yaitu sendal jepit, sepatu, sendal selop. Nah, terus on hand ini artinya jumlah yang ada di gudangnya. Terus ini harga belinya yang last cost. Terus ini harga jualnya ini harga jualnya itu yang ini 18.000 sell price. Terus ini harga last cost ya, harga akhirnya. Untuk mengisi seperti ini tuh kita juga untuk mengisi persediaan itu kita menggunakan menu new. Nah, ini tinggal kita isi item numbernya, misalnya IN berapa gitu. Terus kita isi di sininya kayak gini. Kita isi seperti ini cost account HPP sendalnya yang ini sudah otomatis kelingkat sendiri nih. Ya, sekarang sesuai data. Terus di sini beberapa yang kita isi yaitu PPN, terus dalam satuannya unit, nomor itemnya gini, dan purchase-nya gini. Begitu juga dengan persediaan yang lain, kita isi seperti itu. Untuk mengeceknya itu untuk mengisinya itu mengisi jumlahnya atau jumlah unit yang ada di gudang atau beberapa jumlah pasang yang ada di gudang itu kita menggunakan count inventory. Di sini kita dapat mengisinya berapa jumlahnya di sini. Countnya ini berapa di sini. Kita diisi di sini. Untuk jumlah di gudangnya. Setelah itemnya atau inventory-nya terisi, maka kita akan lanjut ke pengisian data pembelian dan penjualan. Untuk data penjualannya kita menggunakan sales register. Di menu sales, terus enter sales. Di sini ada customernya, kita bisa milih antara dia penjual kredit atau pelanggan kredit atau pelanggan tunai. Setelah itu kita pilih saja seperti ini. Misalnya dia tunai, maka dia voice customer. Nah, setelah itu kita isi sesuaikan ini tanggal berapa. Saya sesuaikan dengan berapa di sini, deskripsinya apa, penjualan apa. Setelah itu nanti dia otomatis kehitung sendiri. Kalau dia membayar hari ini, maka isinya di sini pay today sejumlah total amount yang di atas, total yang amount ini. Terus kalau dia ngutang, maka jangan diisi sini. Untuk mengeceknya itu, mengecek dia ngutang atau tidak, masuk ke menu bentar. Di menu sales register. Di sini di menu quotes.
menu all sales ya, di menu all sales. Ini nggak ada. Oh, ini dia nih. Bentar. Nah, ini dia. Open invoice, di menu open invoice tempatnya. Oh, maaf, salah tadi. Ini dia. Saya di sini total apa namanya, pelanggan kreditnya atau penjualan kreditnya sebesar 90 juta. Terus untuk pelanggan kredit yang kedua itu sebesar 1 juta. Nah, untuk ngecek transaksi yang terjadi, maka di sini di transaksi jurnal, transaksi semua transaksi terjadi. Ini transaksi dalam 1 bulan yang sudah saya isi, dari penjualan kredit, penjualan tunai. Ini dia. Kalau dia kredit, maka dia itu piutang usaha pada piutang usaha. Terus bila dia tunai, maka dia itu piutang usaha pada penjualan, kas pada penjualan sebenarnya, tapi di sini piutang usaha. Terus PPN keluaran, HPP sandal sepatu kayak gini dia. Penjualan tunai. Kalau kredit itu kayak gini. Pelanggan kredit. Nah, untuk pelunasannya kita masuk lagi ke, misalnya ada pelanggan yang mau ngelunasin, maka kita ke receipt payment. Di sini kita di mana saja. Misalnya dia ngelunasin, kita sesuaikan tanggal pelunasannya. Kita isi di sini dulu payment metodenya. Nah, ini dah kita isi. Di sini kita isi di sini dia. Udah dapat semuanya. Kita isi di sini. Untuk penjual, untuk melunas, untuk pelanggan yang melunasinya. Setelah transaksi penjualan atau salesnya sudah terisi semua, maka kita beralih ke purchases. Nah, untuk purchases itu hampir sama, mirip dengan sales itu cara mengisi, cuma di sini ada beberapa transaksi yang kita berbeda, yaitu order. Pertama itu kita harus lihat dulu di transaksi tunainya. Kita itu mengisinya di sini aja, di enter purchases. Di sini nama supplier kita itu Garuda HKT. Apabila dia memesan dari Garuda, maka gunakan Garuda. Apabila dia memesan dari HKT, maka saya gunakan HKT. Misalnya ini dia memesan dari Garuda. Nah, di sini maka tab deskripsinya kita sesuaikan tab. Nah, ini dia itu apakah dia ngutang atau enggak. Terus berapa dia beli, berapa harga belinya, maka di sini akan muncul berapa harga belinya. Di sini berapa totalnya, di sini akan muncul secara otomatis. Untuk penjualan untuk pembelian secara tunai, maka harus mengisi paid today sebesar total amount-nya. Apabila UMKM-nya ini ngutang, maka kita kosongkan saja. Setelah itu, di sini juga ada menu, di pembelian ada menu order. Di sini kita ngorder.
Artinya kita sudah ngorder barang, berikan uang, tapi barangnya belum nyampe, maka kita belum mengakuinya sebagai barang kita. Nah, apabila menu order ini kita dapat melihatnya di bagian purchase register, terus di menu orders. Karena di sini sudah beberapa yang sudah lunas, maka nggak ada. Sudah datang barangnya, maka tidak ada di sini. Nah, untuk melihat transaksi penjualannya, bagian kita di sini di menu transaksi, yaitu, nah kita lihat ini transaksi penjualannya, pembeliannya. Ada beberapa transaksi, ada dia ngutang, ada juga yang kalau dia ngutang itu dia ini gini, dia untuk jurnalnya. Apabila dia tunai itu seperti ini. Apabila dia ngelunasi juga seperti ini dia. Terus setelah semua terisi di bagian pembelian, maka untuk melihat semua transaksi yang terjadi, kita di bagian di mana saja sebenarnya bisa saja di transaksi jurnal, di mana saja di menu akun, di menu card list, banking, menu pokoknya di transaksi jurnal, maka kita harus ke bagian semuanya atau all. Nah, di sini semua transaksi yang terjadi selama 1 bulan dapat kita lihat. Nah, untuk melihat laporan laba ruginya, kita juga di sini dia. Kita ke menu setup, terus ke menu report, ke index to report. Setelah itu, untuk kita lihat balance sheet-nya itu atau neracanya itu, di sini kita klik standar balance sheet, terus display. Maka akan muncul kayak seperti ini. Ini dia neracanya. Nah, seperti ini dia neracanya. Karena kita tidak susah lagi membuat neraca itu, karena otomatis akan dibuat oleh Mayok. Setelah itu kita lihat juga profit atau loss atau laba ruginya. Untuk melihatnya tinggal klik terus display. Setelah itu dapat dilihat di sini. Oh, maaf. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita harus tekan dulu 2 kali, baru kita dapat melihat di bulan apa saja. Dia misalnya ini kita menggunakan bulan September ya. Maka akan kelihatan. Bulan apa ya? Oktober. Salah. Salah. Nah, ini dia laporan laba ruginya. Di sini juga seperti dijelaskan oleh teman saya, dia itu rugi sebesar 72.900.000 rupiah. UMKM-nya rugi. Nah, untuk kita lihat sekarang budget analisnya atau budget analisnya atau analisis anggarannya. Nah, ini dia budget analisnya.
analisis dari analisisnya ya, analisis anggarannya. Nah, untuk melihat seperti tadi, untuk melihat akun juga bisa di sini item di summary. Baik, hanya itu saja yang kami dapat sampaikan atau presentasikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.